Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya, Bapak Dewan Diri, kemudian Ibu, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kadis Dinas DPRD Kabupaten Karawang yang hadir mensupport tim mengenai pompa air. Memang pompa air ini umumnya sudah banyak di pasaran, Pak. Tetapi inovasi yang kami buat adalah salah satunya ingin membuat pompa yang satu murah, kedua efektivitasnya mendekati buatan pabrik, yang ketiga adalah perawatan serta dalam proses pembuatannya biayanya tidak terlalu tinggi dan mudah. Jadi pompa air ini menggunakan tenaga surya ataupun menggunakan power supply DC 12 volt dengan motor penggerak DC 12 volt 9 watt bekas penggerak dari printer ataupun mesin fotokopi ukuran sedang. Kemudian ada komponennya, ada aki 7 ampere 12 volt, kemudian power panel surya 100 watt dan kontrolernya ataupun chargernya. Kemudian untuk pompanya sendiri ini terbuat dari pipa dengan ketinggian 1 meter. Kemudian di dalamnya ada baling-baling ataupun kipas pendorong terbuat dari bahan plastik juga. Kemudian paralon 2 inch dan 1 inch serta klep serta botol ataupun galon bekas air mineral. Itu yang digunakan. Baik, sebelum saya mulai, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Dinas PMD Kabupaten Karawang, tim bimbing teknis dari Dinas PMD Kabupaten Karawang. Latar belakangnya mungkin tadi sudah disampaikan bahwa latar belakang pembuatan pompa ini adalah salah satunya ingin mendukung dalam proses bidang pertanian, industri pertanian, tetapi industri pertanian dan perikanan dalam skala kecil, Pak. Ini adalah macam-macam pompa pertanian yang umum sudah ada di pasaran, mulai dari berbahan bakar diesel, bensin, kemudian listrik, kemudian juga ada motor yang digerakkan DC, tetapi menggunakan motor penggerak yang cukup besar. Alat yang kami coba tampilkan di sini adalah kami ingin mengubah energi ataupun penggeraknya, Pak. Sebetulnya yang kita rubah adalah penggerak utama, kemudian juga sistem pendorongnya. Kalau yang aksial yang umumnya adalah mereka mendorong dari pipa langsung melalui jalur pipa pendorong ini ke bagian atas, Pak. Ternyata ada permasalahan setelah diuji coba. Permasalahannya adalah di sana memerlukan torsi dari motor dan watt yang besar, Pak. Akhirnya tidak kuat untuk menaik ke permukaan walaupun hanya ketinggiannya 1,2 meter. Jadi kami rubah dengan menggunakan baling-baling dengan pendorong dan outputnya kami gunakan di bagian bawah. Metodologinya adalah tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini secara visual kami lihat dari Google, kemudian dari YouTube dan sebagainya. Tahap kedua adalah perancangan alat. Perancangan alat ini sebetulnya adalah modifikasi, Pak. ATM yang sudah ada kami coba rubah konstruksinya lebih sederhana dan lebih murah. Kemudian yang kedua, alat ini masih dalam tahap prototype, jadi mungkin kalau untuk diproduksi harus banyak pengembangan, inovasi dan sebagainya. Kemudian ini adalah ide menggabungkan beberapa rangkaian elektronik yang sederhana. Kemudian kami menggunakan tenaga DC 12 volt bersumber dari panel surya ataupun dari power supply AC nantinya. Kemudian fungsi dari rangkaian motor penggerak ini adalah untuk memutar baling-baling pendorong air ke atas permukaan. Tahap ketiga, pembangunan alat. Dalam pembangunan ini menjadi tahap 3 ya tadi, pengumpulan dana, pengumpulan bahan, perancang alat, mendesain bentuk alat. Tahap keempat, pengujian dan proses asli. Hasil dari pembahasan, alat ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya petani bisa lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dalam skala kecil dan menengah. Petani dapat menghemat biaya pembelian bahan bakar untuk pompa. Alat ini dapat bekerja secara lama, Pak. Alat ini kemarin diuji coba karena menggunakan motor 9 watt itu mampu bekerja di atas 7 jam, Pak. Kemudian alat ini mudah dipasang dan dilepas dan didukung di pematang kebun dan kolam.
Harga alat ini bisa satu paket lengkap, karena nantinya ada dua tipe. Satu tipe adalah paket lengkap menggunakan panel surya, itu habis biaya mendekati 700 ribuan. Yang kedua adalah paket yang kedua menggunakan power supply, itu dengan biaya di atas 350. Jadi tinggal mana kebutuhan dari petani itu sendiri. Kemudian yang keenam, alat ini memiliki dimensi yang cukup kecil dan ringan. Komponen utamanya sederhana Pak, hanya ada panel surya. Ini adalah untuk tipe 1, kemudian ada paralon, kemudian ada pompa, kemudian ada pompa pendorong. Ini adalah pompa pendorongnya Pak, terbuat dari galon. Ini sistemnya sistem vakum. Ini panel surya 100 WP. Nah kemudian ini Pak, tadi saya sampaikan bahwa alat ini mampu bekerja dengan 7,5 jam. Ini asumsinya ternyata setelah diaplikasikan dia hanya 7 jam Pak, tidak sampai 7,5. Mungkin ada hal-hal yang lain, salah satunya adalah mungkin dari sambungan kabel dan sebagainya, termasuk dari panas yang timbul dari motor. Jadi kalau di dalam rumus ternyata harus 7,5, tapi aktualnya itu hanya 7 jam kurang Pak. Tidak sampai full 7 jam, 6 jam lebih Pak. Kemudian untuk lama pengisiannya, ini kalau lama pengisiannya ini sama Pak, 3 jam lebih. Bahkan kalau di lapangan ternyata sampai 4 jam, tergantung juga cuaca pada saat pengisian menggunakan panel surya. Kemudian aspek teknisnya ini adalah mungkin bukan inovasi baru, tapi adalah inovasi pengembangan dari inovasi yang sudah ada. Kami rubah karena inovasi untuk pompa motor DC ini sudah banyak di pasaran. Hanya saja ada beberapa kelemahan dari motor DC yang sudah ada di pasaran Pak. Salah satunya motor DC yang digunakan di pasaran ini Pak, itu rata-rata menggunakan motor DC 775 tipe 775, itu wattnya 100 watt, 12 volt atau 24 volt. Memang RPM-nya tinggi, hampir 10.000 RPM. Kemudian ada lagi pompa pendorong, ini buatan pabrikan juga, DC-nya 12 volt 180 watt. Ini pun sama, memakan energi yang cukup besar. Kemudian juga ada yang 280 watt, 12 atau 24 volt. Ini pun sama, menyedot energi dari aki yang tersimpan. Nah, yang kami rubah di sini adalah satu, menggunakan motor yang lebih kecil wattnya, tetapi dengan torsi yang sama. Didapatlah motor 9 watt dengan torsi yang cukup besar. Kemudian ada perubahan dimensi dari baling-baling Pak. Kalau umumnya ini menggunakan baling-baling yang cukup besar Pak untuk impelernya itu. Nah, yang kami rubah di sini menggunakan baling-baling yang kecil, tetapi nantinya tetap mampu mendorong dengan kapasitas dan volume yang lebih besar. Alat ini mampu menyedot dan memindahkan air dari permukaan dengan ketinggian 1,2 meter dengan volume 40 sampai 60 meter per menit, liter per menit Pak, untuk kemampuannya. Tetapi untuk tekanannya ini agak sedikit masalah kemarin Pak, ketika membuat video, mungkin karena ada proses pemindahan di sini terjadi kebocoran, ada vakum Pak. Jadi mungkin nanti di videonya tidak sekencang sebelumnya. Jadi ternyata dalam proses pembuatan ini ada hal kelemahan, yaitu kelemahannya adalah kehati-hatian dalam proses penyambungan di proses tabung vakumnya ini. Kemudian dari ketersediaan bahan baku ini banyak Pak, didapat baik secara langsung ataupun di online. Ini yang didapat di online hanya di panel surya saja. Untuk yang lainnya ini barang-barang umum yang ada di pasaran. Ini kemudian adalah keuntungan secara ekonomis dari motor, dari mesin, dari pompa air ini. Bila menggunakan tipe 1 lengkap dengan panel surya 100 WP, itu total biayanya 755. Kemudian apabila menggunakan tipe 2 hanya pompa kemudian dengan power supply DC 12 volt, ini biayanya 330. Intinya pompa ini nantinya bisa menghemat dalam penggunaan biaya pembelian pulsa listrik ataupun pembelian bahan bakar.
Kekurangan dari pompa DC 9 watt ini awalnya kami buat dengan 2 inci Pak, tapi ternyata tadi itu Pak, watt yang diperlukan untuk mendorong ataupun memutar dinamo penggeraknya cukup besar. Kalau ingin 2 inci itu memang harus di atas 100 watt Pak, baru dia mampu mendorong. Tetapi kalau dengan 9 watt dia hanya mampu mendorong di 1 inci untuk outputnya. Kemudian ini kelemahan yang kedua, ini kami menggunakan satu tabung, ternyata tekanannya hanya mampu mendorong di 1,2 meter untuk ketinggian dengan output 1 inci dengan volume air 40 sampai 60 liter per menit. Jadi apabila ingin tinggian lebih tinggi lagi, berarti nanti vakumnya harus menggunakan minimal ada 2 vakum. Kemudian ini Pak, yang tadi memerlukan ketelitian khusus dalam perakitan alat. Ini yang terjadi kemarin, ada kebocoran udara pada leher sambungan antara panelon dengan tabung vakumnya. Ini simulasi penggunaannya menggunakan panel surya 100 pp Pak. Ini ketinggiannya 1,2. Output yang keluar adalah 1 inci dengan kemampuan pengisian 40 sampai 60 liter. Nah ini pas setelah ada kebocoran, jadi tekanannya mengalami pengurangan, tapi tetap untuk outputnya di 1 hanya untuk pendorongnya saja dia ada kekurangan, karena pas selesai dari proses pembuatan di sini ternyata ada bolong kecil. Baik, itu saja mungkin Bapak yang bisa sampaikan sekilas mengenai pompa air 12 DC 9 watt ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanyan yang telah menyampaikan paparannya begitu panjang lebar ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Tim Juri untuk menyampaikan arahan, sasaran dan